Mengawali acara pada siang hari ini, kita ikuti sambutan oleh Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Bapak Teguh Rifki Harsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman media yang kami hormati, Pak Wamensesnek, Pak Deputi Bakom, serta juga hadir di sini dari ADGI, Pak David, ada ya, Pak David. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemensetnek, Bakom RI, dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, ADGI, dan rekan-rekan media, terkait dengan perancangan logo HUT RI ke-81, di mana perancangan logo HUT RI ini merupakan wujud kolaborasi antara Kemensetnek, Kemenekraf, dan ADGI dalam menghadirkan identitas visual nasional yang merepresentasikan semangat Indonesia. Logo HUT RI bukan sekedar elemen visual, tetapi simbol kebangsaan yang hadir di ruang publik. Karena itu, proses pembuatannya dirancang secara kolaboratif, profesional, dan kini atas arahan Bapak Presiden, proses pemilihan logo semakin partisipatif melalui keterlibatan masyarakat secara langsung. Sayembara logo HUT RI ke-81 diikuti oleh 124 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Dalam proses ini, Kemenekraf berperan mendorong partisipasi talenta kreatif nasional serta memastikan proses kurasi berjalan secara profesional hingga terpilih 5 desainer finalis terbaik. ADGI sebagai mitra strategis turut berperan dalam menjaga standar kualitas desain, kekuatan narasi, serta relevansi visual dari setiap karya yang dihasilkan. Sejak tahun 2016, kolaborasi antara Kemenekraf yang sebelumnya Bekraf dan Kementerian Parekraf dengan Kemensetnek dan ADGI terus terjalin dalam mengembangkan identitas visual logo HUT Republik Indonesia. Tahun 2026 menandai tahun ke-11 kolaborasi ini sebagai wujud konsistensi dalam membangun identitas visual nasional yang kuat. Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026, masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki, sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam polling ini sebagai representasi semangat bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bapak Juri Ardiantoro dan dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya jajak pendapat polling pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih Pak Menteri Ekraf, Pak Fatah Devi dari Bakom yang saya hormati, teman-teman media yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Ekraf. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa untuk peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, selain hari ini akan diumumkan untuk jajak pendapat pemilihan logo resmi, kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk peringatan HUT RI ke-81 juga sudah dipilih atau sudah ditetapkan tema peringatan HUT RI, yakni tema peringatan HUT RI ke-81
adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nanti tema ini akan menjadi satu kesatuan dengan logo yang akan dipilih dan kemudian akan ditetapkan sebagai logo resmi Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, teman-teman, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Ekraf, bahwa Pak Presiden menginginkan agar rakyat Indonesia terlibat langsung, ikut serta dalam menentukan logo serta visual dari logo yang akan digunakan atau ditetapkan sebagai logo hari ulang tahun. Jadi arahan Bapak Presiden supaya kemeriahan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI ini juga menjadi milik rakyat, milik seluruh masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini. Jadi partisipasi masyarakat dimulai sejak turut serta di dalam pemilihan logo resmi hari ulang tahun ke-81 ini. Teman-teman yang saya hormati, bagaimana masyarakat terlibat di dalam pemilihan logo ini? Kita bisa lihat di dalam portal resmi yang akan diluncurkan, dan nanti di sana akan ada proses atau petunjuk yang bisa menuntun setiap masyarakat untuk memilih salah satu dari 5 kandidat yang sudah terpilih melalui proses panjang yang dikoordinasikan Kementerian Ekraf. Kalau kita lihat di tayangan dari depan, jadi lanjut. Nanti di sini bisa dijelaskan mengapa partisipasi penting bagi masyarakat, karena desain logo yang ditampilkan merupakan hasil karya para desainer grafis profesional Indonesia dari berbagai daerah. Jadi kebetulan hampir mewakili seluruh daerah di Indonesia, seluruh kawasan Indonesia, peserta yang terlibat atau ikut di dalam sayembara desain grafis ini, sehingga 5 yang terpilih pun merepresentasikan dari daerah-daerah yang ada. Naik lagi. Ini siapa yang operator ini? Naik tadi yang pertama. Ke atas. Yang tadi? Home. Nah. Satu-satu dari atas. Waduh. Operatornya gitu. Jadi belum. Nah, dari awal lagi. Oke ya. Mohon maaf teman-teman. Ini sekalian belajar mungkin operator baru. Oke, jadi logo dan identitas visual peringatan HUT RI ke-81 atau biasa kita sebetulnya resminya HUT ke-81 kemerdekaan RI. Lanjut. Nah. Klik partisipasi, mengapa penting masyarakat ikut terlibat. Jadi 5 kandidat yang akan dipilih itu adalah hasil dari karya para desainer grafis yang sudah tergabung dalam Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI. Jadi setiap karya menghadirkan interpretasi kreatif dan unik terhadap tema HUT RI ke-81. Jadi semua desain ini berlandaskan atau didasarkan pada pemahaman mengenai tema, yakni Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemudian dikurasi secara profesional dan kemudian menghasilkan 5 itu. Terus
Teman-teman, kita juga memberikan hadiah panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan, akan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua, cara memilihnya adalah bisa dibaca nanti dalam website, ada langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Kemudian waktunya kapan? Periode pemilihan logo mulai hari ini sampai tanggal 28 Juni 2026. Hari ini tanggal 24 Juni sampai 28 Juni 2026. Tentu saja nanti akan ditutup pada jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit. Nah, kemudian dari 5 kandidat ini silakan masyarakat bisa mengeklik. Ada satu karya David Wirawan dari Surakarta. Ini logonya, kemudian juga visualisasi dalam berbagai media atau implementasinya. Dan juga ada penjelasan filosofisnya dari setiap logo. Bisa ke bawah, klik ke bawah, tarik ke bawah. Tutup lagi. Ganti. Oke. Kedua, ke bawah, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, ini bisa pilih di situ. Ini yang dari karya Fajar Novario dari Padang. Oke, terus lanjut. Selanjutnya, karya ketiga adalah karya dari Kanda Putra dari Denpasar. Kemudian karya selanjutnya adalah dari Rizkiawan dari Malang. Kemudian karya selanjutnya yang terakhir adalah dari Batam, dari Tiffany Johan. Jadi itulah teman-teman 5 logo yang akan kita sebarluaskan kepada masyarakat, dan masyarakat bisa mengakses informasi ini dalam berbagai kanal yang akan nanti kami titipkan media sosialisasinya, sehingga mudah-mudahan keterlibatan masyarakat secara luas bisa kita tampung di dalam memilih dan berpartisipasi memilih logo ini. Demikian teman-teman semuanya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami mewakili panitia secara resmi akan meluncurkan atau melonsing jejak pendapat atau polling pemilihan logo dan identitas visual peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 secara resmi dimulai hari ini. Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan ini, polling pemilihan logo HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia resmi diluncurkan. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan. Waduh. Boleh diceritakan Pak proses kurasinya seperti apa sih Pak sampai pada akhirnya terpilih Ya, saya minta yang ADGI juga bisa mendampingi Pak David. Ya, jadi memang sudah 11 tahun terakhir Kemensesnek dengan Ekraf, waktu itu sempat Badan Ekraf, kemudian balik ke Parekraf dan sekarang Kemenekraf, itu bekerja sama dengan ADGI. Jadi memang nanti yang menjadi kisi-kisi awal itu kita brief kepada ADGI. ADGI membuat sayembara kepada anggota-anggota ADGI, anggota dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, dan kemudian kemarin terkumpul 124, kemudian secara profesional ADGI kurasi, kemudian didampingi juga prosesnya, kemudian dipaparkan ke kami kurang lebih minggu lalu ya. Minggu lalu untuk 5 besarnya, jadi ada dari Kemensetnek, ada dari Bakom, Kemenekraf, dipaparkan via Zoom karena mereka tinggal di 5 kota yang berbeda-beda, dan setelah dipaparkan 5 itu, dari Kemensetnek laporkan ke Bapak Presiden, ternyata biasanya kan 5 besar itu menjadi 3, kemudian Bapak Presiden pilih, tapi kali ini Alhamdulillah Bapak Presiden ingin ini juga agar dipilih oleh publik kelimanya. Begitu, jadi ini suatu hal yang baik dan dapat melibatkan partisipasi publik terhadap pemilihan logo ini. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada tambahan prosesnya. Terima kasih Pak. Izin Bapak, Pak Wamen, Pak Menteri, Mas Deputi. Mungkin menambahkan sedikit, yang menarik tahun ini sebenarnya proses awalnya adalah open call, di mana kami membuka open call kepada seluruh desainer grafis di Indonesia. Jadi di awal izin Pak, yang ikut itu bukan cuma member dari ADGI, tetapi banyak desainer juga ikut terlibat, makanya sampai 124. Tetapi memang secara prosesnya open call ini terbuka untuk umum, secara publik. Lalu masuk, terpilih, kita menguji atau melihat portfolio dari masing-masing yang sudah ikut, yang ingin terlibat gitu ya. Kita lihat portfolionya, lalu terpilihlah 5 yang kemudian melalui proses interview, terpilih 5 yang mengikuti sayembara tertutup. Sayembara tertutup ini sebenarnya bahasa lainnya adalah kalau di komersial tuh pitching gitu ya. Nah cuman di ADGI kami secara profesional bersama dengan Kementerian Ekraf gitu ya, dan juga pemerintah sebenarnya mendorong untuk proses pitching yang baik gitu. Nah ini salah satu sebenarnya model dari pitching project design yang sangat baik, karena semua yang terlibat dalam proses pitchingnya akan memperoleh semacam pitching fee dalam prosesnya. Jadi yang menurut kami ketika mungkin berbeda dibanding sayembara yang lain, di mana yang disubmit adalah hasil karya terakhir. Kalau bersama kami yang disubmit adalah portfolio, sehingga kita melakukan penilaian dari portfolio. Karena dalam kode etik ADGI secara profesional, ketika desain grafis mulai bekerja, maka mereka sebenarnya sudah harus memperoleh remunerasi. Itu prinsip kami gitu ya. Jadi ketika sudah mulai bekerja, karena ini di sektor jasa, mereka harus memperoleh remunerasi. Makanya prosesnya di awal open call, mengirimkan portfolio, ada proses interview sampai akhirnya terpilih 5, lalu yang 5 memasuki proses sayembara tertutup gitu. Terima kasih. Cukup? Kasih ya. Portalnya dari Bakom. Ya, jadi portal ini sudah di launching. Ini sebelumnya mungkin dipakai juga sebagai portal untuk mendapatkan ini ya, tiket untuk menghadiri upacara detik-detik proklamasi. Nanti alamatnya bisa ditunjukkan mungkin di screen. Nah, nanti melalui portal ini nah, jadi portalnya bisa dicatat logo HUT RI
www.istanapresiden.go.id. Jadi logo HUT ri.istanapresiden.go.id. Jadi masyarakat bisa memilih logo 5 logo yang sudah dikurasi dan juga sudah melalui proses penjurian. Kemudian nanti di sini petunjuknya tadi sudah diceritakan oleh Pak Wamensesnek, lengkap semuanya di sini, ada filosofinya, ada contoh-contoh visual penerapannya di berbagai bidang gitu ya. Sehingga masyarakat bisa membayangkan logo ini nanti kalau diimplementasikan seperti apa. Mungkin itu, terima kasih teman-teman, sudah dipaparkan tadi dengan jelas dan saya kira kami sudah menyampaikan semua peraturannya dan juga langkah-langkah yang bisa diikuti masyarakat di website logo.hutri.istanapresiden.go.id. Mudah-mudahan masyarakat bisa ikut terlibat dan kita mendapatkan logo terbaik untuk merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan penuh kegembiraan dan optimisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.